Dan pemirsa, komoditas kopi nyatanya memberikan peluang besar bagi ekonomi negara. Lantas seberapa harum sebenarnya kopi Indonesia di mata dunia? Rekan saya Rian Antono akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Rian. Halo Ellen, waduh saya melihat gambar kopi di sini udah rasanya sangat harum sekali ya. Pagi ini udah minum berapa kopi? Sudah satu cukup kali ya? Saya sudah 2 pagi ini. Oh, sudah 2. Karena saya ingin menjelaskan suatu hal yang memang sangat saya cintai dan saya berpikir bahwa ini menjadi sebuah peluang bagi ekonomi Indonesia. Dan saya akan menjelaskan langsung kepada Anda pemirsa. Karena memang kita ketahui, Indonesia ini dikenal sebagai salah satu surga pertanian dunia. Dari Sabang sampai Merauke, tanahnya subur, hasil buminya melimpah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor produk pertanian Indonesia mencapai hampir 100 triliun rupiah. Dan dari semua komoditas itu, satu yang paling diburu pasar global adalah kopi. Namun di balik aromanya yang mendunia, pertanyaannya satu, sebesar apa peluang cuan yang benar-benar dinikmati Indonesia? Kita akan bahasnya dalam Kopi RI Wangi di Dunia, tapi tipis di dompet. Kita akan lihat di slide pertama, data-data apa saja yang saya hadirkan pemirsa ya. Kopi jadi raja ekspor. Setidaknya kalau dari kacamata global, angka ini yang kami hadirkan adalah angka untuk tahun 2024 pemirsa. Dari total ekspor pertanian Indonesia, kopi menjadi kontributor terbesar di 2024, nilai ekspornya tak main-main. Kita akan kulik dulu satu persatu dari berbagai olahan-olahan atau tepatnya hasil pertanian. Ada karet alam, biji kakao, tembakau, lada putih, lada hitam, hingga sampai buah-buahan. Mereka semua ini memang tidak sebanding jika kita membandingkannya dengan kopi, di mana kopi ini berada di kisaran 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspornya ini tak main-main pemirsa. Kopi Indonesia memang banyak masuk ke pasar Eropa dan Amerika Serikat, permintaannya terus meningkat. Terutama untuk kopi specialty dan juga kopi organik, dan inilah yang membuat harga kopi Indonesia bisa bersaing dengan negara produsen besar lain seperti Brazil dan juga Vietnam. Kita tekankan sekali lagi untuk grafis datanya 1,6 M, dan yang mendekati adalah buah-buahan tahunan, buah-buahan tropis bisa dikatakanlah, dan ini hanya setengahnya, bahkan tidak mencapai setengahnya pemirsa. Dan ini dia deretan angka-angkanya bisa Anda saksikan pemirsa sebelum kita akan mengacu ke data selanjutnya. Ini menjadi penguat bahwa memang sebetulnya kinerja dari Indonesia ini cukup mumpuni untuk memproduksi dan mengekspor kopi-kopi di tanah air. Kita akan lihat data slide selanjutnya. Lalu Indonesia di peta dunia. Mungkin untuk teman-teman kameramen bisa mendetailkan di sini ya. Ada 11 jenis kopi yang terkenal secara global, dan Indonesia ini masuk dalam daftar negara penghasil kopi terbaik di dunia. Kopi dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi terkenal dengan karakter yang kuat, bodi dari kopi yang tebal, dan juga nuansa rempah. Proses pasca panen khas seperti giling basah membuat kopi Indonesia membuat profil rasa yang unik dan sulit ditiru, dan inilah modal besar Indonesia untuk bermain di pasar kopi premium dunia. Kita akan kulik satu persatu di sini pemirsa. Seperti yang saya sampaikan, di peringkat ini tidak secara berurut, namun ada 11 yang memang terkenal di dunia. Ada Costa Rica dengan kopi Arabicanya. Masih dari jenis yang sama Arabica, Kenya juga punya. Dan ini terkenal, ini dia karakter rasa dari masing-masing kopi-kopi yang terkenal. Untuk Arabica dari Costa Rica ini bersih, manis, seimbang. Kenya juga Arabicanya asam, cerah, fruity, dan winey. Sementara Yaman untuk Arabica lokalnya ini earthy, coklat, dan anggur. Kita akan langsung bahas juga Indonesia. Seperti yang saya sampaikan, Arabica dan Robustanya dari Sumatera, Jawa, Sulawesi atau Toraja. Ini cita rasanya tuh rempah, earthy dengan bodi yang tebal. Dan juga memang yang jadi pesaing perlu di-highlight di sini pemirsa. Selain Indonesia, ada Vietnam untuk varietas Robusta yang terbilang bold, pahit, pekat, dan aromatik. Dan di peringkat pertama, kita bisa lihat pemirsa di sebelah sini, ada Ethiopia dengan Arabicanya yang terbilang citrus, floral, manis, dan juga buah-buahannya tropis. Kenapa saya ingin membahas soal Vietnam? Di sini kita akan bahas soal persaingan ekspor Indonesia dengan Vietnam, pemirsa. Saat negara lain melaju kencang, Indonesia ini terbilang masih tertinggal, pemirsa. Vietnam kini menjadi raja baru ekspor kopi dunia. Kita akan bandingkan datanya jika tadi kita melihat acuan data yang sangat besar ekspor untuk tahun 2024. Kita akan melihat untuk semester 1 2025 yang artinya dari Januari hingga sampai Agustus, pemirsa. Indonesia masih berada ekspornya di angka 0,7 miliar dolar Amerika Serikat. Namun secara ngebut 8 kali lipat Vietnam
langsung gaspol berada di 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam 6 bulan saja, nilai ekspor kopi Vietnam ini tembus di angka tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan, ini juga terbilang 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Ini berarti target ekspor tahunan mereka sudah tuntas hanya dalam setengah tahun saja. Bahkan melewati ekspor Indonesia di tahun 2024 yang sebesar 5,4 miliar di tahun lalu. Sementara Indonesia angkanya seperti ini pemirsa. Selisihnya bukan lagi tipis, tapi hampir 8 kali lipat. Memang seperti apa sih kinerja ekspor kopi Indonesia di semester di tahun 2026? Kita bisa melihat angka-angkanya, data-datanya pemirsa. Kalau kita melihat ekspor kopi Indonesia memang baru mencapai di 709 juta, tumbuh 48,65% dibandingkan dengan tahun lalu, tapi masih sangat kecil. Salah satu kunci keberhasilan Vietnam, kita melihat ini pemirsa, mereka tidak hanya menjual biji kopi mentah, ingat, tapi produk olahan dengan nilai tambah tinggi, kopi instan, kopi specialty, sampai produk turunan diekspor secara agresif. Hasilnya nilai ekspor ini melejit. Dan Indonesia, meski tertinggal, peluang Indonesia memang belum tertutup karena masih ada banyak permintaan. Salah satunya adalah dari Amerika Serikat, di mana nilai ekspor untuk di semester pertama ada di 128 juta dolar AS. Ini bisa dilihat surplus neraca dagang, dampak dari ekspor terhadap Amerika Serikat. Pertumbuhan secara tahunan juga ada di 17,67%. Lalu juga ekspornya masih terhadap Belgia, Inggris, Mesir, dan berikut data-datanya bisa Anda simak pemirsa. Dan bukan hanya itu saja, ini menandakan bahwa pasar global masih sangat terbuka untuk kopi Indonesia. Selanjutnya, angkanya lebih kecil lagi. Kenapa? Karena sebetulnya kita punya 60 lebih negara yang paling banyak mengkonsumsi kopi. Kenapa saya hadirkan data-data ini? Karena memang ternyata bukan hanya Amerika Serikat, namun pasar Eropa ini juga bisa menjadi pasar yang tepat jika strategi Vietnam yang tadi telah saya sampaikan ini bisa dilakukan di Indonesia. Kopi saset, kopi specialty, kita olah, bukan hanya memberikan atau mengekspor biji kopi saja. Namun dari 65 negara, kita hanya menghadirkan 35 negara, namun kita bisa fokus pemirsa hanya di bagian sini saja. Ini merupakan peluang-peluang negara yang bisa kita transfer atau ekspor. Anggaplah 10 negara pertama di sini. Ada Jerman. Jerman ada di 1,61 cangkir per orang hariannya. Yang artinya konsumsi untuk seumur hidup ada 35.000 kopi per orangnya. Di mana jika per cangkir harganya 3,1 dolar Amerika Serikat, pendapatan yang bisa kita raih peluangnya adalah di 109,303 dolar Amerika Serikat. Sementara itu diikuti oleh Yunani, Belanda, Swiss, Denmark, Austria, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan juga Luxembourg, di mana angka ini sangat fantastis. Jauh berbeda bahkan dibandingkan di peringkat kedua. Per orangnya 5,31 atau sekitar 5 cangkir. Per harinya rata-rata 118.227 cangkir. Dan harganya tak main-main, 425.618 dolar Amerika Serikat. Mungkin saya cocok pemirsa masuk ke negara Luxembourg karena per harinya aja kopi biasanya 5 lah. Nah, ini menjadi sebuah peluang sebetulnya. Data-data yang kami hadirkan di sini ini bisa menjadi positioning Indonesia. Harus seperti apa? Kita bisa melihat negara-negara yang cocok untuk kita eksplor lagi. Kopi yang bisa kita jual dan juga kita ekspor. Kopi RI wangi di dunia, tapi tipis di dompet. Ya, kopi adalah harta karun Indonesia yang sudah diakui dunia. Namun tanpa strategi hilirisasi dan nilai tambah, bukan hanya soal nikel aja yang difikirkan dan difokuskan untuk diciptakan smelter, hilirisasi. Namun potensi besar dari kopi ini justru kalau tidak diolah akan dinikmati oleh negara lain saja. Jika Indonesia mampu bergeser dari sekedar penjual biji mentah ke produk olahan, maka kopi bukan hanya aroma kebanggaan, tapi juga sumber cuan besar bagi ekonomi nasional. Sekali lagi, Ellen, bagaimana nih soal kopi Indonesia? Iya, potensinya begitu besar. Tadi secara demand juga sudah dijelaskan ya oleh Rian. Ini banyak sekali memang negara-negara yang konsumsi kopinya secara harian ini memang cukup tinggi. Bahkan seumur hidup ini sampai tadi ada beberapa data ini angkanya sampai mencapai ratusan ribu ya untuk negara-negara yang mayoritas memang ada di negara-negara Eropa begitu. Tapi memang secara Asia sendiri Indonesia bisa dikatakan menjadi salah satu primadona ya untuk komoditas kopi ini. Namun sedikit kalah begitu dengan negara tetangga seperti Vietnam. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah lagi untuk kedepannya bisa dieksplor lagi begitu ya. Betul sekali. Terima kasih Rian untuk penjelasannya yang begitu komprehensif.